adalah sebuah manifestasi kekecewaan berdasarkan daripada asas-asas yang dalam hal ini ASB selaku elemen buruh, ya, selaku elemen rakyat Indonesia, sebagai salah satu elemen anak-anak bangsa Indonesia, itu yang memahami bahwa persoalan-persoalan yang terjadi tentunya kita merujuk kepada negara Indonesia itu sendiri yang berdasarkan hukum. Namun faktanya bahwa ternyata apa yang terjadi saat ini setelah reformasi, sebagaimana asa yang ada pada saat itu agar kehidupan berbangsa dan bernegara kita ke depan, yakni sampai saat ini, itu masuk dalam kerangka atau menuju kerangka Pancasilais. Nah, ternyata persoalan-persoalan yang mendera kita, khususnya dalam persoalan regulasi-regulasi yang ada, itu sangat tidak bermanfaat. Atau kalau bisa dikisarkan bahwa mengenyampingkan asas manfaat. Apa yang kita persoalkan hingga detik ini adalah persoalan kemanfaatan, yang ternyata baik regulasi perburuhan atau pekerja, termasuk regulasi-regulasi lain, ya diantaranya persoalan undang-undang KPK, persoalan pemilu, persoalan hal-hal yang mengatur hajat bangsa ini, itu sangat banyak debatable-nya dari sisi kemanfaatan. Jadi kalau berbicara masalah kepastian atau asas keadilannya, maka kita harus merujuk pada aspek dasar, yakni kemanfaatan. Berangkat pada hal itu, tadi pertanyaannya dengan statement Bung Denny Indrayana itu masuk pada persoalan harapan. Kalau saya bisa mencoba mengartikulasikan secara penafsiran, yang disampaikan oleh Bung Denny itu adalah karena Mahkamah Konstitusi sudah tidak menjadi pilar atau garda yang dicita-citakan dalam menjaga eksistensi demokrasi di Indonesia, ya. Karena tadi kita semua sepakat sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Kenapa? Karena begitu banyaknya polemik yang terjadi di dalam ranah Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Tidak saja secara kelembagaan, tetapi juga secara personal, ya. Dan isu-isu itu sangat sering dikomunikasikan, termasuk kita juga dalam hal ini kalangan buruh misalnya. Nah, yang disampaikan itu bahwa jika saja persoalan formil dikedepankan, apakah itu akan menjadi bermanfaat buat kita dalam bernegara? Tetapi saya mencoba persoalan apakah itu etis atau tidak etis, itu biarkanlah kita semua menikmati sejauh mana persoalan ini didiskusikan. Karena yang disampaikan oleh Bang Denny itu adalah bagaimana jika saja asas kemanfaatan itu tidak hadir dengan kondisi MK saat ini. Apalagi baru-baru ini ada presiden tentang persoalan perpanjangan masa jabatan, ya, termasuk usia, ya, yang sebenarnya di beberapa kalangan pakar hukum juga menilai bahwa itu terlampau berlebihan. Ibaratnya MK ini hanya punya sedepa tetapi mengambil lebih daripada sedepa, ya, berdasarkan daripada aturan yang ada. Ini persoalan adalah asas etis, ya. Nah, kalau saya melihat
dari persoalan proporsional tertutup atau terbuka, kalau saya sepanjang kondisi partai politik kita tidak mencerminkan asas-asas aspiratif akomodatif hingga pada tataran implementasinya, maka persoalan proporsional terbuka dan tertutup itu sama saja. Ya. Karena harapannya adanya perbedaan dan dilaksanakannya proporsional tertutup dan proporsional terbuka itu adalah bagaimana akses masyarakat untuk memilih dan yang dipilih itu amanah kepada konstituennya. Nah, yang jadi masalah negara kita memberikan ruang yang sangat besar kepada partai politik dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Ya, tapi persoalannya adalah kondisi hari ini pemilu sudah jalan di persiapan. Ya. Nah, pemilu terbuka. Nah, tiba-tiba mau dirubah tertutup. Apakah bikin kalang kabut tuh panitia penyelenggara? Ya. Dan apakah di sini ada kepentingan-kepentingan kekuasaan yang diuntungkan? Ya. Terkait masalah keputusan ini tentunya kan wajar dong dikritisi oleh publik. Kalau mau oke. Kalau berbicara tapi nanti pemilu 2029 jangan sekarang dong gitu loh. Maksudnya seperti itu. Ya, saya setuju kalau kita negara Indonesia ini itu masih dalam transisi demokrasinya untuk lebih baik. Saya sepakat untuk itu, ya. Dengan setelah 70 tahun lebih kita merdeka, ternyata kita masih dalam tahap transisi juga. Kalau persoalan tadi, kalau memang itu lebih baik, tidak ada masalah. Persoalan waktu dan segala macam. Yang jadi masalah, kalau itu dipercepat atau diberlakukan saat ini atau diberlakukan nanti, apakah asas kemanfaatannya benar-benar bermanfaat atau tidak? Bermanfaat bagi siapa? Ya kan begitu, bermanfaat bagi siapa? Bermanfaat bagi Jokowi dan kawan-kawan atau bagi rakyat? Karena begini, pemahaman saya yang saya pahami sebagai orang awam ya. Proporsional tertutup itu memberikan ruang kepada partai politik dalam menentukan dan bagaimana menjalankan, mengoptimalkan kaderisasi yang ada. Sedangkan proporsional terbuka itu bagaimana partisipasi publik untuk mengambil porsi di dalam ruang demokrasi. Yang ada adalah baik proporsional tertutup maupun terbuka pada dasarnya tidak memberikan efek positif sebagaimana yang kita harapkan. Kenapa? Karena kita tahu itu bukan sebuah rahasia, ya. Cuma memang seperti kentut. Nanti kalau kita diskusikan ketika itu terbuka. Tapi kalau tidak terbuka, maka itu menjadi sesuatu udara di ruang yang sekam. Tampak tapi berbau. Tapi berbau ya, seperti itulah. Bahwa pada dasarnya baik tertutup maupun terbuka, partai politik tetap memiliki peran yang sangat besar. Contoh konkret, pada saat kita menjalankan proporsional terbuka, ternyata beberapa, ini kita berbicara dalam persoalan legislatif, beberapa anggota legislatif terpilih tetap juga tidak dapat menjalankan perannya. Bukan saja hanya menjalankan, tetapi untuk melanjutkan karena mereka ternyata dipecat. Ini persoalannya dipecat loh. Ini proporsional terbuka, Bang. Dipilih terbuka, dipilih menang, ternyata dipecat. Dipecat juga. Kenapa? Karena hak recall itu sangat besar di partai politik. Lalu apa yang kita harapkan kalau misalnya itu proporsional terbuka kita jalankan, misalnya? Ya, dengan asumsi tadi bahwa ada satu yang getol meminta proporsional tertutup, ya sebagaimana kita tahu proporsional tertutup itu sebenarnya melanggengkan kekuasaan kepartaian, ya kalau itu bagi saya melihat itu. Sedangkan yang menolak itu menyatakan bahwa unsur-unsur demokrasi harus tetap kita laksanakan, tetapi perbaikan atas demokrasi yang lebih baik dengan proporsional terbuka masih jauh daripada harapan juga. Jadi isu proporsional tertutup dan terbuka sepanjang tidak ada perbaikan dari sisi partai politiknya, dan yang terpenting adalah bagaimana bukan hanya saja ruang demokrasi dibuka kepada masyarakat untuk memilih, tetapi bagaimana ketika dia mengkoreksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada saat ini kita hanya bisa memiliki hak untuk memilih, tetapi hak untuk mengkoreksi
itu tidak. Lalu untuk apa kita memilih kalau kita tidak bisa mengkoreksi? Makanya beberapa waktu yang lalu ada pemahaman-pemahaman kawan-kawan bahwa bagaimana jika saja selama ini kita menganut ada dua ya, dari legislatif yaitu DPR dan DPD. Ternyata kenapa tidak DPD saja dibesarkan ya? Dengan asumsi bahwa DPD itu dia direct dengan pemilihnya. Kan begitu? Dari sisi pertanggungjawaban, kenapa? Karena jujur saja, mau tidak mau kita sebenarnya sudah muak dengan partai politik. Dengan konstelasi yang ada saat ini tentang partai politik ya. Ya, persoalan isu 1, isu 2 pada dasarnya kalau kita bahasa lamsamnya tidak ada yang bagus sih. Ya, semuanya sama aja. Ya, cuma ya bunga-bunganya saja yang berbeda. Ada yang bunga tulip, ada yang bunga matahari, ada yang bunga apa gitu. Tetapi pada dasarnya semuanya tidak memberikan rasa kemanfaatan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Contoh persoalan Omnibus Law misalnya, ya, mendukung dengan tidak mendukung, lalu bagaimana efeknya? Ya sampai saat ini ternyata yang berjuang ya elemen buruh sendiri dengan ya tentunya dalam konteks rakyat Indonesia. Kita sekarang diperhadap-hadapkan antara anggota dewan kita dengan kita dan partai politik, seakan-akan mereka itu berbeda dengan kita. Dan mereka juga selalu mencoba untuk mengasosiasikan bahwa mereka adalah kita, ternyata tidak. Ya betul. Kan begitu. Ya, ini adalah dilema. Lalu bagaimana kita harus memperbaiki ini? 2024 adalah momen yang kesekian kalinya untuk kita gunakan untuk bisa merubah arah blueprint bangsa ini sesuai dengan asas atau Pancasila. Persoalan tertutup dan terbuka itu menjadi suatu kemustahilan untuk memberikan asas kemanfaatan, meskipun mungkin saja ada kepastian di situ, tetapi kemanfaatannya yang kita diskusikan saat ini, yang saya fokuskan di situ, apakah akan tercapai atau tidak, itu satu. Sekarang buruh harus melihat secara jernih, lalu bagaimana kalau ternyata partai politik semuanya tidak ada yang beres? Kekuatan kembali lagi sebagaimana dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat kita gunakan. Kenapa kita tidak bersatu dengan segala gagasan-gagasan yang kita miliki untuk merubah? Kalau ternyata bahasanya adalah Anda bisa merubah kalau harus berada pada konstelasi pertarungan politik melalui partai politik. Tetapi saya juga jujur saja, saya masih pesimis karena kalaupun kita memiliki independensi, tetapi lalu kita masuk ke dalamnya, yang ternyata kita juga tidak bisa merubah karena pusarannya terlalu besar untuk diubah. Yang ada malah kita yang ikut arus. Ya kira-kira begitu. Jadi pesannya adalah terkait dengan isu perburuhan yang juga dirangkaikan dalam konstelasi politik yang tidak lama lagi kita akan hadapi. Mari kita satukan kekuatan. Kalau perlu harus memiliki nilai bargain demi kemaslahatan bangsa ini. Kita harus bersatu dan menawarkan gagasan seperti apa. Kita harus berdiri di kaki kita sendiri dan tidak akan bisa merubah elemen atau nasib kawan-kawan buruh dari sisi kita semua yang ada saat ini kalau kita tidak bersatu. Itu aja.